siang Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Melalui perkenanan Tuhan hari ini kita akan belajar dari kebenarannya untuk membebaskan hidup kita, untuk membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu si jahat, belenggu penguasa-penguasa di udara dan penguasa-penguasa dunia ini. Melalui firman Allah, biarlah kita boleh dimerdekakan pada hari ini sampai Dia datang. Dan untuk memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Bagaikan bejana siap diruntuh, demikian hidupku di tanganmu. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Membersihkannya melalui firman Allah yang boleh kami dengarkan, yang boleh kami pelajari, yang boleh kami hidupi. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau berkuasa atas kami, berkuasa atas anak-anak LP Tanjung Gusta yang boleh menikmati ibadah kebaktian ini. Terpuji nama Tuhan, dimuliakan Engkau hari ini sampai Maranatha Engkau datang. Haleluya, amin. Adalah kebahagiaan tersendiri bagi kita, terutama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, atas perkenanannya boleh menikmati ibadah kita pada hari ini melalui daring atau video yang sudah direkam ini. Kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia tetap akan melawat kita. Dan hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Puji Tuhan atas satu janji
yang begitu memberkati kita pada hari ini, bahwa kemerdekaan adalah milik kita. Kemerdekaan adalah kepunyaan kita asal kita mau di dalam Kristus. Bahwa sejatinya kata merdeka ini adalah satu impian setiap orang, bahwa kebebasan, hal yang membuat kita tidak tergantung oleh apapun, bahkan segala sesuatu yang boleh ada di diri kita tidak tergantung kepada siapapun, kepada apapun, tetapi kita boleh berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita menentukan nasib kita sendiri, kita menentukan masa depan kita sendiri. Dan hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana dalam firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu, bahwa hal kemerdekaan ini adalah hal yang paling esensi dari setiap hidup, siapapun itu. Dan begitu banyak orang memperjuangkannya, begitu banyak orang berdarah-darah untuk boleh merebut kemerdekaan itu. Sejatinya, saudaraku, di luar Kristus kemerdekaan tidak ada. Dan melalui kata merdeka ini, kalau boleh kita menunut ke belakang lagi, bahwa sebagaimana Tuhan menciptakan kita, Allah yang boleh mengkreasi kita, biarlah kita semakin mengerti apa yang dimaksudkan dengan kemerdekaan ini. Mari kita baca di Kejadian 1 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Kejadian pasal 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, terima kasih. Bahwa saudara dan saya adalah hasil kreasi Tuhan yang bahan dasarnya sebagaimana Allah adanya. Kita tahu Allah adalah merdeka. Dia tidak tergantung oleh apapun. Dia tidak disokong oleh apapun. Dia sebagaimana ada, maha dalam segala hal. Dan firman Tuhan mengatakan, marilah kita ciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keserupaan dan kesegambaran akan kita yang bahan dasarnya dari Tuhan. Pernahkah kita merenung bagaimana kita adanya? Ini menjadi satu pertanyaan, saudara. Bahwa kalau pada hari ini saudara ada di dalam LP Tanjung Gusta ini, sehakikatnya saudara mungkin secara fisik kita terkurung, terpenjara. Itu secara fisik. Itu adalah konsekuensi logis dari apa yang menjadi tangan mencincang, bahu memikul. Apa yang kita kerjakan, itu yang kita tanggung. Tetapi yang mau saya katakan, saudara, jiwa kita, roh kita, hakikat kita haruslah merdeka, sebagaimana Allah yang merdeka. Dan di Galatia 5 ayat 1 dikatakan bahwa supaya kita benar-benar merdeka, Kristuslah yang memerdekakan kita. Adakah Kristus di hatimu, Bapak Ibu? Adakah Tuhan itu yang menguasai hatimu? Adakah rohnya yang memimpin hidupmu? Kalau belum, saudaraku, mari kita baca sebagaimana kisah Nikodemus yang bertemu dengan Tuhan Yesus yang tertulis di Yohanes 3. Ya, Yohanes 3. Percakapan tentang Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 1 mulai, demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah,
Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain engkau mengakui Tuhan di dalam hidupmu, mengakui Yesus bahwa Dia adalah Raja yang telah menebus kita, menebus saudara dan saya, engkau harus menerima Roh-Nya yang memimpin hidupmu ke dalam seluruh kebenarannya. Puji Tuhan saudaraku. Ya. Dan melalui Roh Allah itu, biarlah kita boleh setiap hari dimerdekakannya, dicelipkannya, dibukakannya pengertian kita akan kerinduan kita bagaimana selayaknya mengalami Tuhan. Dan satu hal saudara, bahwa adapun dosa yang memenjarakan hidup kita sama seperti kegelapan yang menguasai sekitar kita. Pada saat kita terpenjara oleh dosa, samalah seperti kita dikurung di dalam satu ruangan yang gelap gulita. Apapun tidak bisa kita kerjakan. Sebagaimanapun potensi saudara, sebagaimanapun kecerdasan saudara, sebagaimanapun skill yang ada pada saudara, pada saat kegelapan itu menyelimuti kita, apapun tidak ada yang bisa kita lakukan. Demikianlah dosa yang memeluk kita. Dan melalui Yesus Kristus yang menjadi terang dan memerdekakan kita, biarlah setiap saat, setiap hari, setiap waktu, terang itu yang memimpin jalan-jalan kita, yang memimpin hidup kita. Sebagaimana percakapan Nikodemus, bahkan lebih lagi, Yesus mengatakan, engkau harus lahir kembali. Secara duniawi dan akal sehat, ini mustahil saudaraku. Tetapi di dalam Kristus Yesus yang telah menebus engkau oleh ketersalibannya, ketergantungannya di kayu salib itu, dan darahnya mengucur, dan Dia menghampiri tahta maut itu, tahta dosa itu, kematian itu, bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga. Itulah yang membuat kita yakin bahwa kita boleh mengalahkan segala kuasa dosa, segala kuasa maut yang telah membelenggu dunia ini. Dan satu hal saudaraku, bahwa perjalanan ini boleh kacau balau. Segala sesuatu di luar kita boleh terjadi sebagaimana apa adanya. Tetapi satu hal, apabila terang itu ada di hatimu, terang itu memimpin hidupmu, Roh Allah itu menguasai engkau, engkau akan menjadi merdeka. Engkau tidak tergantung oleh sekitarmu, tetapi sekitarmu lah yang akan engkau pandu. Engkau akan menjadi yang diikuti, bukan orang yang terprovokasi. Ada amin saudaraku? Biarlah melalui pembahasan firman Tuhan ini kita semakin mengerti bahwa sekalipun hari ini kita disesat melalui ganjaran dosa yang telah kita kerjakan dan kita terpenjara secara fisik, tapi ingat saudara, jiwamu, rohmu, biarlah di dalam penebusan Tuhan dan terangnya memimpin engkau di dalam segala kebenarannya, dan kebenarannya itu memerdekakan jiwamu, memerdekakan rohmu, memerdekakan hidupmu, bahwa di dalam Dia ada masa depan
yang cerah dan bilang gemilang. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. jadikanku alat Dalam rumah-Mu, inikan hidupku di tangan-Mu. Lepas dulu kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. ku mau sepertimu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan-Mu. Ya Yesus Kristus, kami mau memuliakan Engkau di hidup kami, karena kami tahu kami orang berdosa ini telah Engkau tebus oleh kematian-Mu. Darah-Mu yang terkucur itulah yang membasuh hidup kami, itulah yang membuat kami layak di hadapan-Mu menjadi anak kekasih hati-Mu. Dan kami tahu Tuhan, di dalam Engkau itulah kemerdekaan kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan si jahat akan memaksa kami, membuat kami tumbal di atas segala tumbal, untuk membuat kami jauh dari hadirat-Mu. Karena itu Tuhan, melalui firman hari ini yang boleh kami pelajari Tuhan, mari Roh Kudus-Mu mampukan kami menjadi alat-Mu, menjadi pemuji-pemuji Tuhan, menjadi alat untuk kekuasaan Tuhan Yesus, dan kerajaan-Mu boleh nyata melalui hidup kami. Dan ajar kami Tuhan, di dalam kemerdekaan kami yang telah Engkau anugerahkan melalui hidup-Mu, melalui kematian-Mu, dan melalui kenaikan-Mu ke surga. Bahkan lebih lagi Roh Kudus-Mu Engkau utus di hidup kami, memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Melalui kebenaran-Mu itu kami boleh benar dan hidup seturut dengan mau-Mu. Dan biarlah firman yang boleh kami pelajari pada siang hari ini senantiasa membuat hidup kami senantiasa merdeka, senantiasa di dalam Yesus Kristus bersemangat untuk melayani-Mu, memuji-Mu, menyembah Engkau hari demi hari. Dan kami tahu Tuhan, begitu banyak pergumulan-pergumulan ke depan yang akan kami menangkan. Mampukan kami Bapa. Dan dalam Yesus Kristus Tuhan kami, inilah doa kami. Terpuji nama-Mu, dimuliakan Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Kita berdoa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari terima berkat dari Tuhan, kasih anugerah Yesus Kristus, serta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus. Itulah yang memimpin hidup kita sampai Maranatha Dia datang menjemput kita yang percaya kepadanya. Mari